Halo, nama saya Taufik. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai akuntansi clearing. Kita mulai dari pengertian clearing. Clearing itu apa sih? Clearing kalau menurut pasal 16 tahun 1969, pas nomor 23, clearing adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah. Hasil perhitungannya diselesaikan pada periode tertentu. Nah, selanjutnya itu ada dua macam peserta clearing. Yang pertama itu ada peserta langsung, direct dan peserta tidak langsung atau non-direct. Ya, kalau yang langsung itu pengertiannya kira-kira itu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau bank penyelenggara. Contohnya itu bank retail seperti Bank BNI dan Bank BRI. Nah, untuk peserta yang tidak langsung itu merupakan bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing tetapi mengikuti kegiatan clearingnya ini melalui bank yang telah terdaftar. Jadi dia kayak ikut nebeng gitu. Nah, contohnya itu adalah BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, lalu ada warkat atau nota clearing. Apa sih warkat itu? Ialah alat yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang. Contohnya itu seperti cek, terus bilet giro, wesel bank, bukti-bukti penerimaan transfer, nota gitu. Terus ada nota kredit juga sama surat yang disetujui oleh penyelenggara atau Bank Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah syarat warkat dapat dikeliringkan. Satu itu harus bervaluta rupiah. Yang kedua, nilai nominalnya penuh. Yang ketiga, tidak jatuh tempo saat dikeliringkan dan telah dicap clearing. Nah, lalu ada jenis warkat clearing nih. Jenis warkat clearing itu ada 4. Ada debit keluar, ada debit masuk, kredit keluar, dan kredit masuk. Nah, selanjutnya itu ada alasan penolakan clearing, yaitu satu, saldonya tidak memadai, tidak cukup. Yang kedua itu ada rekening sudah ditutup. Yang ketiga itu belum memenuhi biaya materai. Dan yang keempat itu data tidak sesuai, seperti namanya salah, terus tanda tangannya meragukan, tanda tangannya kurang mirip gitu. Nah, lalu ada jenis clearing nih. Ya, clearing itu ada 3. Ada clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Clearing umum itu perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur sama bank penyelenggara, Bank Indonesia. Ya, kalau clearing lokal itu perhitungan warkat yang antar bank juga, tetapi yang berada dalam satu wilayah. Jadi kayak cuma ada di wilayah yang ditentukan doang. Yang ketiga itu ada clearing antar cabang, yaitu perhitungan warkat antar kantor dan bank-bank aja gitu. Next itu ada prosedur clearing manual. Nah, di sini ada gambarnya, dijelasin simple ya. Pertama itu kita membayar dengan cek ke Tuan B. Nah, nanti si Tuan B-nya ini menyetorkannya ini ke bank ABC ini, bisa di cabang mana aja. Di sini saya ngambil cabang Bank Jakarta. Lalu nanti bakal ditagih sama bank penyelenggara. Di sini tuh bank penyelenggaranya Bank Indonesia. Lalu yang keempat itu Bank Omega bakal ditagih. Sorry, Bank Indonesia bakal menagih Bank Omega yang sama-sama di cabang Jakarta. Nah, dari Bank Omega cabang Jakarta ini nanti bakal lanjut lagi ke Tuan A gitu. Nanti Tuan A ini membayar cek lagi ke Tuan B. Jadi kayak muter-muter gitu. Kayak cycles loop lah gitu. Nah, di sini ada clearing otomatis. Kurang lebih sama, cuma nggak sama sih, berbeda. Cuma pengertiannya kurang lebih beda ya. Cuma sama-sama prosedur kurang lebih sama. Nah, clearing otomatis itu ada 2 nih kegiatannya, yaitu transaksi lokal bank penarik mempersiapkan seluruh warkat untuk dikirim ke bank tertarik. Di sini bank penarik akan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kebenaran data, kemudian disampaikan data tersebut ke lembaga clearing yang ada. Yang kedua itu transaksi antar daerah bank penarik.
akan menyampaikan transaksinya kepada pusat pengolahan data di lembaga clearing. Nah, sistem sistem transaksi clearing ini sebenarnya ada dua. Yang satu itu ada sistem manual sama sistem otomatis. Seperti yang tadi sebelumnya saya jelasin. Yang kalau manual itu saya bacain ya. Clearing yang dilakukan itu secara manual oleh peserta, baik dalam membuat biljet saldo clearing serta pemilihan warkat. Nah, yang kedua itu ada sistem otomatis, seperti yang tadi, seperti sebelumnya juga. Nah, yang ketiga ini sebenarnya ada tiga. Yang ketiga itu ada semi otomatis atau semi manual. Jadi yang itu kayak campuran hybrid gitu antara sistem manual dan sistem otomatis. Nah, lalu ada contoh akuntansi transaksi clearing. Di sini debitnya Bank Indonesia Giro itu 30 juta dan kredit clearingnya itu 30 juta. Pada Bank Omega cabang Jakarta, pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri, warkat Tuan Sigit akan membebankan rekening Tuan Sigit dengan jurnal sebagai berikut. Giro rekening Tuan Sigit di debit sebesar 30 juta dan Bank Indonesia Giro dikredit sebesar 30 juta. Bank Omega dapat langsung mengkreditkan rekening Giro pada Bank Indonesia karena ceknya itu sudah dari nasabahnya sendiri. Nah, di sini ada contoh neraca akuntansi clearing. Pada akhir hari clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Apabila dalam pembukuan transaksi clearing Bank Omega selalu mempergunakan rekening, sementara clearing dan pendebitan atau pengkreditan rekening giro pada Bank Indonesia dilaksanakan pada akhir dari clearing. Untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah clearing, maka kekalahan clearing di atas akan dibutuhkan sebagai berikut. Di sini bisa dilihat di tabelnya, kalah clearing itu 80 juta, keseimbangannya 80 juta. Sementara warkat debit masuknya itu 30 juta, warkat kredit keluarnya itu 50 juta, keseimbangan 80 juta, totalnya 80 juta. Berarti di debit clearing itu 80 juta dan di kredit Bank Indonesia Giro itu sebesar 80 juta. Nah, selanjutnya itu kalau dilihat dari sudut Bank Indonesia, tidak akan terdapat selisih pendebitan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank beserta clearing. Jadi ini menurut sudut pandang Bank Indonesia. Bank Indonesia 80 juta, jumlahnya 80 juta. Bank ABC 30 juta, Bank Lipo 50 juta. Dengan jumlahnya itu 80 juta. Nah, selanjutnya untuk mencatat transaksi hasil clearing di atas yang tadi, Bank Indonesia akan dihubungkan sebagai berikut. Giro Bank Omega di debit sebesar 80 juta, Giro Bank ABC di kredit sebesar 30 juta, dan Giro Bank Lipo sama di kredit juga sebesar 50 juta. Nah, melalui kalah atau menangnya ini, Bank Indonesia akan dipantau saldo minimum reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah daripada apa yang harusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Ketentuannya itu ada di warkat giro masuk pada bahasan giro Bank Indonesia dan giro WM di video saya sebelumnya. Nah, menang dan kalahnya clearing. Nah, clearing itu menang kalau warkat debit keluar plus warkat kredit masuk lebih besar dari warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Nah, justru kebalikannya nih, vice versanya, kalah clearing itu bila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar dari warkat debit masuk plus warkat debit keluar. Ya, kira-kira itu aja penjelasan dari saya. Selamat malam semuanya.